Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rahayu Lestari Putri. Nah, hari ini aku akan mereview sebuah buku karya Henry Manampiring yang berjudul Filosofi Teras. Henry Manampiring merupakan seorang penulis dan juga praktisi periklanan yang berfokus pada strategi komunikasi yang sangat terkenal. Apakah kamu orangnya mudah baperan, mudah tersinggung, dan juga mudah marah-marah di sosial media? Jika iya, kamu berada di channel yang tepat karena kamu berada di channel Rahayu Mereview Buku. Nah, buku Filosofi Teras ini yaitu buku tentang filsafat Yunani dan Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Nah, buku ini diterbitkan oleh penerbit Kompas pada tahun 2019 yang memasuki cetakan ke-20 pada bulan November 2020. Buku ini berwarna cover putih dan juga dibalut dengan warna kuning dengan gambar seorang filsuf yang mengajari muridnya. Nah, kenapa buku ini diberi judul Filosofi Teras menurut penulis yang dijelaskan pada bab ini? Yaitu, jadi dulu itu ada yang namanya Zeno, seseorang yang sangat mengagumi filsafat dan dia adalah seorang pembelajar filsafat. Nah, dia mengajarkan murid-muridnya belajar filsafat itu di depan teras rumah. Nah, oleh karena itu, buku ini dinamakan buku Filosofi Teras. Karena stoicisme atau stoik sendiri itu berarti teras dalam bahasa Yunani. Penulis membuka bab 1 dengan hasil wawancara Dr. Andri, seorang psikiater yang diberi judul Masalah Khawatir Bukan Masalah di Pikiran Saja. Jadi intinya pada bab 1 ini adalah khawatir atau cemas itu sebenarnya tidak berasal dari realistis yang ada di sekitar kita, melainkan berasal dari persepsi pikiran kita sendiri. Jadi kita bisa mengendalikan emosi negatif yang berupa cemas dan khawatir dengan cara mengubah persepsi kita. Selanjutnya yaitu di bab 2 penulis menjelaskan tentang filosofi realistis, di mana di dalamnya berisi pencarian penulis dalam mencari judul Filosofi Teras ini, di mana dijelaskan seorang Zeno yang belajar kepada guru filsafatnya dan dia diajari di depan di depan rumah alias teras. Nah, karena Henry Manampiring takut kalau judul buku ini dibuat filosofi stoicisme, takutnya orang-orang susah dalam mengucapkannya, jadi diambil mudahnya saja, yaitu stoicisme dalam bahasa Yunani yang berarti teras. Jadilah buku ini Filosofi Teras, di mana melatih kita untuk berpikir yang realistis, di mana di dalam bab 4 aku suka sekali karena di dalamnya membahas tentang dikotomi kendali. Jadi seorang filsuf yang bernama Epictetus itu memberikan teori tentang dikotomi kendali. Jadi dikotomi kendali itu adalah ini bunyinya, something are up to you, something are not up to you. Jadi di dunia ini ada dua hal, yaitu disebut dikotomi kendali. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, buku ini itu mengajak kita mencari kedamaian dalam hidup agar tentram, tidak mudah cemas, dan juga memikirkan hal-hal yang hanya di bawah kendali kita. Nah, adapun hal-hal yang berada di bawah kendali kita itu adalah pikiran kita sendiri, persepsi kita sendiri, tindakan kita sendiri. Kemudian hal-hal yang berada di luar kendali kita adalah persepsi orang lain, opini orang lain, tindakan orang lain, kesehatan, kemudian kekayaan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan setelah dikotomi kendali, William Irvine mengembangkan dikotomi kendali menjadi trikotomi kendali. Yang pertama yaitu ada hal-hal yang bisa kita kendalikan atau berada di bawah kendali kita. Kemudian ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan atau yang berada di luar kendali kita. Kemudian yang selanjutnya ada hal-hal yang sebagian bisa kita kendalikan, sebagian lagi tidak. Nah, apa itu contohnya hal-hal yang bisa kita kendalikan? Seperti yang saya jelaskan tadi di dikotomi kendali, yaitu yang bisa kita kendalikan yaitu persepsi kita, opini kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Kemudian hal-hal yang berada di luar kendali kita yaitu hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti bencana alam,
kemudian apalagi ya, kondisi kesehatan kita, kemudian ada persepsi orang lain, tanggapan dari orang lain, tindakan orang lain, kemudian ada reputasi atau popularitas, kemudian kondisi saat kita lahir. Jadi kita tidak bisa menentukan dari siapa kita dilahirkan, bagaimana jenis kelamin kita, bagaimana suku kita, bagaimana ras kita. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian hal-hal yang sebagian bisa kita kendalikan dan sebagian lagi tidak, itu misalkan kita di sekolah menghadapi ujian. Nah, itu termasuk hal-hal yang bisa kita kendalikan sebagian dan sebagian lagi tidak. Kenapa? Karena ketika sebelum ujian kita bisa belajar terlebih dahulu. Itu adalah hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Kemudian ketika kita mendapat nilai jelek, misalnya sudah belajar tapi mendapat nilai jelek, itu sudah berada di luar kendali kita. Yang terpenting kita sudah berusaha terlebih dahulu. Penulis atau Om Henry Manampiring ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir realistis, tapi bukan positive thinking, karena menurut Om Henry positive thinking dan realistis itu sangat berbeda, dimana ketika kita berpikir positif, kita belum tentu hati kita itu juga berpikir positif, tapi kalau kita berpikir realistis, itu tentunya hati dan pikiran kita akan selaras. Aku suka buku ini karena buku ini banyak sekali percakapan-percakapan hasil wawancara penulis dengan tokoh-tokoh seperti tokoh teater Dr. Andri tadi. Kemudian buku ini tidak membosankan karena banyak animasi-animasi. Nah, seperti ini. Banyak gambar-gambar. Jadi gambar-gambar ini dari Mbak Levi Lesmana. Buku ini juga sangat bagus karena di akhir bab itu dikasih yang namanya intisari. Jadi kita bisa memahami per bab itu ada intisarinya. Kemudian buku ini jauh dari kesan filsafat yang cenderung membuat dahi kita berkerut ya, berkeringit, karena menggunakan bahasa yang ringan, bahasa yang mudah dipahami. Jadi jauh dari kata filsafat yang memusingkan seperti itu ya. Pada intinya buku filosofi teras ini adalah membantu kita dalam menemukan suatu kebahagiaan melalui hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Karena ketika kita terlalu berharap pada hal-hal yang di luar kendali kita, maka kita akan rentan untuk kecewa, untuk marah, apalagi di sosial media seperti itu. Jadi buku ini sangat bermanfaat sekali, self improvement. Kalian harus baca karena buku ini mengandung syarat makna yang luar biasa. Jadi dari kehidupan kita sehari-hari itu bisa menerapkan filosofi teras ini, karena penulis sendiri sudah bisa membuktikan bahwa menggunakan filosofi teras membuat hati penulis menjadi lebih tenang. Aku suka buku ini karena buku ini banyak sekali percakapan-percakapan hasil wawancara penulis dengan tokoh-tokoh seperti tokoh teater Dr. Andri tadi. Kemudian buku ini tidak membosankan karena banyak animasi-animasi. Nah, seperti ini. Banyak gambar-gambar. Jadi gambar-gambar ini dari Mbak Levi Lesmana. Buku ini juga sangat bagus karena di akhir bab itu dikasih yang namanya intisari. Jadi kita bisa memahami per bab itu ada intisarinya. Kemudian buku ini jauh dari kesan filsafat yang cenderung membuat dahi kita berkerut ya, berkeringit, karena menggunakan bahasa yang ringan, bahasa yang mudah dipahami. Jadi jauh dari kata filsafat yang
memusingkan seperti itu ya. Pada intinya buku Filosofi Teras ini adalah membantu kita dalam menemukan suatu kebahagiaan melalui hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Karena ketika kita terlalu berharap pada hal-hal yang di luar kendali kita, maka kita akan rentan untuk kecewa, untuk marah, apalagi di sosial media seperti itu. Jadi buku ini sangat bermanfaat sekali, self improvement. Kalian harus baca karena buku ini mengandung syarat makna yang luar biasa. Jadi dari kehidupan kita sehari-hari itu bisa menerapkan filosofi teras ini, karena penulis sendiri sudah bisa membuktikan bahwa menggunakan filosofi teras membuat hati penulis menjadi lebih tenang. Dari buku ini juga ada tips-tips cara mengendalikan emosi negatif seperti marah, cemas, dan sebagainya, yaitu dengan metode STAR. Apa itu STAR? Yang pertama yaitu stop, kemudian think and access, dan juga respon. Jadi Om Henry Manampiring ini memberikan tips untuk kita untuk bisa diterapkan sehari-hari untuk mengatasi emosi negatif yang ada di pikiran kita sewaktu-waktu. Jadi dengan cara yang pertama stop. Jadi ketika kita marah, kita dianjurkan untuk stop, berhenti dahulu. Jadi berhenti, kemudian think and access, berpikir dan juga apa sih sebenarnya manfaat ketika kita marah gitu. Sebenarnya apa yang kita marahkan itu apakah sesuatu yang memang berada di bawah kendali kita, atau kita marah gara-gara tingkah laku orang lain atau hal-hal yang berada di luar kendali kita. Nah, setelah itu kita menentukan respon, yaitu R, respon. Jadi setelah kita berhenti terlebih dahulu, kemudian memikirkan apakah itu manfaat atau tidak, dan juga kira-kira nilainya kalau kita marah itu akan seperti apa. Kita merenungkan terlebih dahulu, kemudian kita menentukan respon atau tindakan kita. Jadi kita menjadi lebih lega, menjadi lebih enjoy dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, karena emosi negatif kita akan sedikit demi sedikit terkikis dengan metode STAR tersebut. Penulis sendiri sudah membuktikan selama kurang lebih 6 bulan. Awalnya penulis sendiri menjelaskan bahwa dirinya sering marah-marah ketika terjebak macet. Setelah menggunakan metode STAR ini, mulai dari stop, think, access, dan juga respon, selama 6 bulan penulis sudah merasakan hasilnya sendiri. Mereka atau dia maksud saya menjadi lebih damai, lebih tenang, tidak mudah marah-marah, karena ia sadar bahwa setiap kemarahan, setiap kecemasan, setiap pikiran dia sendiri itu adalah sesuatu yang berada di bawah kendali. Jadi kabar baiknya bisa kita kendalikan sendiri. Di sini aku menemukan quotes yang sangat bagus sekali. Yang bunyinya, pada dasarnya semua emosi itu dipicu oleh penilaian, opini, dan juga persepsi kita sendiri. Keduanya saling terkait, dan jika ada emosi negatif yang timbul dalam diri kita, misalkan kita marah, kita cemas, kita khawatir, sebenarnya itu sumbernya dari nalar atau rasio kita sendiri. Dengan demikian kita bisa menenangkan diri kita sendiri, menyadarkan diri kita sendiri dengan metode STAR tadi. Jadi pada intinya buku ini mengajak kita untuk mencari kedamaian dalam hidup dengan cara menghapus energi-energi negatif atau emosi-emosi negatif yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian buku ini mengajak kita untuk selalu bahagia, karena sejatinya kebahagiaan itu adalah hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Kita bisa mengendalikan penuh melalui perubahan persepsi dan cara pandang kita terhadap sesuatu. Terkadang sebenarnya kita itu bisa bahagia, tetapi terkadang cara pandang kita yang salah terhadap suatu realita. Maka dari buku ini aku jadi tahu kalau khawatir, cemas, sedih, senang itu sebenarnya merupakan hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Jadi otomatis kita bisa mengubah persepsi kita, mengubah pikiran kita agar kita tidak terjerumus ke dalam emosi negatif. Dan satu lagi,
tindakan baper atau perilaku baper itu ternyata berada di luar kendali kita, karena baper itu disebabkan berharap kepada orang lain atau karena persepsi orang lain, tindakan orang lain. Jadi tidak usah baper, karena ternyata baper itu sesuatu yang berada di luar kendali kita. Baik, cukup itu review buku kali ini, Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Nantikan review buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.